warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 859439015. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD UPBJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Sifat Cahaya pada modul 7 kegiatan praktikum 1. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung dengan memanfaatkan bagian dalam dari sendok, senter, busur derajat, lilin, kertas putih, layar atau tabir dari kertas, celah cahaya. Pertama, saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Setelah menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, selanjutnya mengamati jalannya berkas cahaya sebelum nyala lampu senter mengenai cermin datar. Selanjutnya, mengamati jalannya berkas sinar cahaya yang melewati celah cahaya setelah mendapat sinar dari cahaya senter. Menggambar jalannya berkas sinar cahaya dan mengukur besar sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Selanjutnya, meletakkan lilin di depan cermin datar dan mengamati bayangan lilin yang terbentuk dengan menggeser-geserkan lilin di depan cermin. Mencatat sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Menyusun alat dan bahan untuk percobaan pemantulan cahaya cembung. Mengamati jalannya berkas cahaya sebelum mengenai cermin cembung. Mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin cembung. Menggambar jalannya berkas sinar cahaya serta bayangan yang terbentuk dengan menggunakan busur derajat. Mencatat sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Mengamati jalannya berkas cahaya sebelum mengenai cermin cekung. Mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin cekung. Gambar jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan. Mencatat sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Mengatur jarak benda agar terbentuk bayangan pada layar dan mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Menggeser cermin dari benda hingga bayangan tidak tampak. Kemudian mengukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan bayangan tidak tampak. Pada pengamatan pemantulan cahaya cermin datar menunjukkan bahwa jalannya berkas sinar pada cermin datar yaitu sinar datang menuju ke permukaan cermin melewati celah cahaya, dan sinar pantul yaitu cahaya dipantulkan dari permukaan cermin setelah cahaya mengenai cermin datar. Pada pemantulan cermin datar, besar sudut datang selalu sama dengan besar sudut pantul. Hal ini terlihat pada tabel 7. Sifat bayangan yang terbentuk adalah jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak benda pada cermin. Bayangan yang terbentuk bersifat maya dan tegak serta ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Pada percobaan pemantulan cahaya cermin cembung menunjukkan bahwa ketika cermin cembung belum mendapat cahaya dari lilin, tampak layar tidak ada pantulan cahaya. Ketika cermin cembung mendapat cahaya dari lilin, menunjukkan adanya sinar cahaya yang tampak pada layar dan bersifat menyebar. Sifat bayangan yang terbentuk adalah bersifat maya dan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dari ukuran benda aslinya, bayangan terbentuk di belakang, dan sinar pantul bersifat menyebar. Pemantulan cahaya pada cermin cekung menunjukkan bahwa ketika cermin cekung belum mendapat cahaya dari lilin, tampak layar tidak ada pantulan cahaya. Setelah cermin cekung didekatkan pada lilin, tampak jalannya berkas cahaya sinar datang menuju permukaan cermin cekung dan dipantulkan pada layar. Sifat bayangan yang terbentuk bergantung pada posisi benda, yaitu jika lilin dekat dengan cermin, maka bayangan yang terbentuk bersifat tegak diperbesar dan semu. Sebaliknya, jika lilin jauh dari cermin, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Berdasarkan tabel pengamatan 7.2 menunjukkan bahwa pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin kurang akurat karena alat yang digunakan berupa bagian dalam sendok, sehingga kurang ideal dan terjadi kesulitan pengukuran secara presisi. Meskipun demikian, perubahan sifat bayangan berdasarkan posisi benda masih dapat diamati secara kualitatif atau pengamatan langsung.